Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar biologi. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan KD yang akan kita bahas hari ini, yaitu KD 3.1, menjelaskan komponen kimia penyusun sel, struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. Kemudian KD 4.1 menyajikan hasil pengamatan mikroskopis struktur sel hewan dan sel tumbuhan sebagai unit terkecil kehidupan. Kita lihat di e-booknya. E-book kan sudah Ibu jelaskan bagaimana cara mendownloadnya di BSD Pendidikan. Nah, kita lihat di e-book yang Biologi 2 BSD yang karangan Eva Latifah Hanum dan kawan-kawan kelas 11 SMA dan MA. Kita lihat ya, apakah KD itu bisa terjawab di e-book ini. Nah, book ini kan kita membahas tentang sel. Nah, kita lihat di peta konsepnya. Ternyata di dalam sel itu ada senyawa zat organik dan zat anorganik. Zat organik itu karbohidrat, protein, lemak. Zat anorganik itu air, garam mineral, asam, dan basa, dan lain-lain. Nah, ini kan menjelaskan komponen kimia penyusun sel. Berarti terjawab sudah ya. Jadi kalau ditanya komponen kimia penyusun sel itu apa saja sih? Nah, ini jawabannya ya. Zat organik dan zat anorganik. Kemudian struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung di dalam sel sebagai unit terkecil makhluk hidup. Terjawabkah di e-booknya? Nah, ini struktur sel, macam-macam struktur sel. Ada yang nomor 1 ini struktur sel saraf dan banyak lainnya. Ini yang nomor 6 ini amuba, nomor 7 ini sel eritrosit. Nah, struktur dan fungsi sel. Lihat struktur dan fungsi sel. Ini sudah membahas tentang struktur dan fungsi sel. Tapi sebelum masuk struktur dan fungsi sel itu seperti apa, ini menjelaskan dulu apa sih sel itu. Di sini ditekankan sel itu sebagai unit struktural, kemudian sel juga sebagai unit fungsional kehidupan. Nah, bagaimana unit struktural dan fungsional kehidupan itu bisa kalian baca sendiri. Kemudian sejarah sel. Nah, sejarah sel pertama kali kita lihat ada yang menemukan mikroskop, yaitu Leeuwenhoek, kemudian Robert Hooke ini dia bisa melihat sel gabus. Nah, sel gabus ini sel kompong, hanya rongga-rongga saja berisi. Nah, inilah istilah sel pertama kali dicetuskan. Kemudian bentuk dan ukuran sel. Di sini juga dijelaskan bentuk dan ukuran sel dan bagaimana sel itu bisa diamati hanya jika kita lihat di bawah mikroskop. Kemudian lanjut, tadi kan kita mau mengetahui bagaimana sih struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung di dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. Nah, ini gambar sel secara skematisnya. Kita lihat gambar sel ini, ada bagian-bagian sel, ada membran sel, ada organel-organel selnya ya. Dan kita lanjut ke bawah. Nah, ini bagian-bagian sel itu apa saja? Ada membran plasma. Nah, struktur membran plasma seperti ini ya. Kalian pelajari ini strukturnya seperti apa sih. Kemudian di membran plasma ini juga terjadi transport zat, karena membran plasma ini kan letaknya paling luar. Membran plasma ini letaknya paling luar sehingga dia merupakan tempat keluar masuknya zat. Jadi keluar masuknya zat itu diatur oleh membran sel. Ada secara pasif dan aktif. Nah, nanti akan kita bahas lebih detail nanti di KD berikutnya ya. Itu yang pasif itu dengan cara difusi terfasilitasi, osmosis. Sedangkan secara transport aktif itu seperti pompa ion, kemudian endositosis dan eksositosis. Kemudian selain membran sel, ada bagian sel yang dinamakan dengan organel sel. Yang pertama nukleus. Nah, nukleus ini strukturnya seperti apa sih? Fungsinya seperti apa sih? Nah, bisa kalian baca sendiri. Kemudian retikulum endoplasma.
Nah, retikulum endoplasma ini ada dua, kasar dan halus. Nah, kenapa dia dikatakan kasar, kenapa dia dikatakan halus, silakan baca sendiri. Kemudian ribosom, apa fungsinya, bentuknya seperti apa, kemudian badan mikro, badan Golgi, kemudian lisosom, itu mitokondria. Nah, ini selalu masuk di ujian, bagaimana struktur mitokondria itu. Nah, struktur mitokondria ini ada dua lapis membran, yaitu membran dalam dan membran luar. Membran luar yang membungkus mitokondria, sedangkan membran dalam yang melekuk-lekuk seperti ini itu disebut dengan membran dalam dari mitokondria. Nah, kalau ini gambar secara mikroskopisnya. Kalau dilihat di mikroskop kira-kira seperti ini gambar selnya, tapi gambar mitokondrianya. Tapi kalau dilihat supaya mudah mempelajarinya, maka mitokondria dibuat seperti ini. Jadi kita lebih tahu, oh seperti itu tuh struktur dari mitokondria itu. Kemudian ada lagi bagian mikrotubulus, apa fungsinya, bagaimana bentuknya, mikrofilament, sitrosom, itu bisa kalian baca sendiri. Kemudian sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, sel tumbuhan dan sel hewan ini perlu kita pelajari. Jadi dengan dipelajari kita tahu sih apa perbedaan sel tumbuhan dan apa perbedaan dari sel tumbuhan dengan sel hewan. Nah, ini bagian-bagian yang ada di sel tumbuhan. Sedangkan sel hewan ini, nah ini gambarnya. Gambar perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Yang ini sel hewan, yang ini sel tumbuhan. Nah, kalian bisa amati apa sih beda sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, itu ya. Nah, dengan mengamati ini Ibu anggap kita sudah melakukan KD 4.1, menjadikan hasil pengamatan mikroskopis struktur sel hewan dan sel tumbuhan sebagai unit terkecil kehidupan ya. Kemudian lanjut, nah di bawahnya ini ada tabel perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Silakan kalian cari tahu, silakan kalian isi, nanti jawabannya bisa kalian kirim ke WA group atau ke Google Classroom, atau nanti kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silakan yang ingin ditanyakan, kalau ada yang ingin ditanyakan bagaimana cara mengisinya dan lain-lain, silakan kalian kita lanjutkan nanti di sesi tanya jawab ya. Sekian saja dulu dari Ibu. Terima kasih atas perhatian dari kalian. Semoga kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.